Pemirsa Hasanah, keberadaan anak-anak di dalam rumah tangga selalu menjadi penghias hidup ini. Suara tawa dan tangis anak membuat suasana rumah menjadi hidup dan bergairah. Maka tidak seorang pun tentunya mau hidup sebatang kara di hari senjanya, tanpa memiliki anak dan cucu yang akan meramaikan suasana hidupnya yang telah berada di ujung waktu. Apalagi setelah meninggal tak ada yang bisa mendoakannya. Harta benda yang dimilikinya tidak akan ada yang mewarisinya kecuali kerabat-kerabatnya. Maka sangat wajar anak menjadi dambaan semua pasangan suami istri. Oleh karena itu, wajar jika kita mendapati banyak pasangan yang tidak dikaruniai anak berusaha dengan berbagai cara agar mendapatkan anak orang lain sebagai pancingan ini tidak ada petunjuknya dalam agama. Bahkan tidak juga dikenal di negara-negara muslim lain. Keyakinan ini hanya ada di negeri kita. Namun begitu, bukan berarti mengangkat anak itu tidak ada manfaatnya. Bisa saja mengangkat anak itu menjadi penyebab Allah memberikan karunia anak padanya. Mengapa? Karena mengambil anak orang lain untuk diasuh di dalam keluarga mengandung kebaikan, bukan suatu yang haram. Hal itu akan lebih tepat disebut dengan al-fa'al atau kebaikan yang menumbuhkan semangat. Karena banyak kebaikan dalam usaha ini seperti memberi sandang, pangan dan tempat tinggal, bahkan pendidikan dan kendaraan. Apalagi jika anak yang diambil untuk dari keluarga yang tidak mampu, maka lengkaplah kebaikan-kebaikannya. Bisa saja dengan semua amal kebajikan dengan mengangkat anak itu, Allah membalas niat tulus pasangan suami istri dengan cara memberi anugerah anak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan-perbuatan yang baik akan melindungi dari ancaman keburukan, kehancuran, dan kebinasaan. Dan pelaku kebaikan di dunia ini, mereka adalah orang-orang yang dikenal kelak di akhirat. Hadis riwayat Hakim. Jadi bukan karena semata hanya karena mengambil anak orang lain saja pasangan suami istri mendapatkan momongan. Namun karena keberkahan yang ditimbulkan oleh amal-amal kebajikan yang dilakukan oleh keluarga tersebut. Perlu diperhatikan, mendapatkan karunia anak atau tidak sebenarnya di mata Allah Subhanahu wa taala tetaplah sama. Sebab setiap urusan orang yang beriman kepada Allah dan berbaik sangka terhadapnya pasti ada sisi positif yang bisa diraihnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku kagum dengan urusan seorang yang beriman. Sungguh setiap urusannya adalah kebaikan dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang yang beriman. Apabila dia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur maka itu lebih baik untuknya. Dan apabila ia ditimpa oleh kesusahan, ia bersabar, maka hal itu lebih baik untuknya." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, bersabar adalah sikap yang harus ditempuh oleh setiap keluarga yang tidak memiliki anak. Kalaupun dia memutuskan untuk mengasuh anak sebagai pancingan, maka hendaklah dia juga bersabar dalam mendidik dan merawatnya. Sekedar memiliki anak saja namun melalaikan pendidikannya sehingga si anak tumbuh menjadi seorang yang tidak taat beragama dan tidak juga mendatangkan manfaat untuk keluarga dan bangsanya. Maka dalam kondisi demikian, anak tak lagi menjadi istimewa, tapi justru menjadi fitnah bagi keluarga. Inilah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah cobaan dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 15. Oleh karena itu, jika pasangan suami istri tidak memiliki anak, bukan berarti harus pasrah dan hanya bersabar menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa taala saja. Jika memiliki tekad dan niat yang baik, hendaknya berkaca pada Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam yang sudah lanjut usia ditambah dengan sang istri yang secara medis disebut mandul, hanya satu yang dilakukan, yaitu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah motif dan niat Nabi Zakaria seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku, kerabat dan ahli waris sepeninggalanku. Sedang istriku adalah seorang yang mandul.
maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Al-Quran Surah Maryam ayat 5 hingga 6. Kekhawatiran Nabi Zakaria karena tidak memiliki anak, menurut sebagian ulama tafsir, adalah kekhawatiran akan keturunan dari keluarganya yang akan melanjutkan estafet keagamaan dengan baik dan benar. Kalau bukan karena hal itu, kemungkinan Nabi Zakaria tidak akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan keluarga yang tidak memiliki anak jika ingin memiliki amal jariah berupa anak soleh yang mendoakan setelah kematiannya? Bukankah itu mustahil bisa meraihnya karena tidak ada anak yang mendoakannya? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah luas. Jika seorang tidak memiliki anak yang diharapkan kelak berdoa untuknya, namun di sisi lain Allah memberikannya harta yang lebih, tentu ia akan bisa menanggung hidup anak orang lain yang tidak mampu, menanggung biaya hidup, menanggung pendidikan. Syukur-syukur bisa menanggung seluruh kebutuhannya. Maka jika anak itu menjadi anak yang soleh, taat beragama, dan berguna untuk orang lain, maka saat itu dia telah membangun amal jariahnya. Walaupun anak itu bukan anaknya sendiri, namun karena andil besar yang ia lakukan, sampai akhirnya anak tersebut menjadi seorang yang alim dan soleh, menjadikannya tercatat sebagai amal jariah. Oleh karena itu yang patut diingat, jika tekad dan niat memiliki anak itu tidak bertujuan baik terkait dengan urusan agama dan akhirat, maka anak bisa menimbulkan keburukan. Dalam hal ini Rasul SAW mengingatkan, sesungguhnya anak membuat seseorang menjadi pelit dan penakut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.